Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Karena ini merupakan babak akhir persidangan atas diri mereka, maka saya ingin mengatakan bahwa narasi-narasi kebohongan semacam itu sudah sepatutnya dijadikan sebagai salah satu alasan bagi majelis hakim untuk memperberat hukuman bagi Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Bahwa pada saat korban Yosua masuk, kemudian terdakwa memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan menyuruh berlutut untuk lalu memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak korban Yosua. Dan saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa fakta mengenai berkaitan dengan kejadian penembakan di Duren 346 dari keterangan Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa yang dipandang bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah mengenai akibat dari pelaksanaan kehendak yang diinginkan oleh terdakwa itu telah benar-benar terjadi, yakni meninggalnya korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dengan terpenuhnya seluruh unsur di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selama di persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak, melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Mereka berbelit-belit, mereka menutup-nutupi fakta, mereka tidak mau kooperatif, mereka mempersulit proses persidangan, dan mereka terus-menerus menyudutkan korban, maksud saya, terus-menerus menyudutkan korban yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Bahkan ketika mendiang Brigadir Yosua tidak lagi bersama-sama dengan kita pun, terus saja dilempari dengan sekian banyak sumpah serapah, kehina-hinaan yang dikirim oleh sejoli Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo ini. Bahwa ada sekian banyak perkataan dan tindak tanduk ditambah lagi dengan situasi yang sungguh-sungguh membuat saya tidak percaya bahwa sudah terjadi apa yang disebut sebagai pelecehan seksual, apalagi pemerkosaan yang katanya dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati. Maka semestinya kita semua harus konsekuen untuk mengatakan tidak ada itu namanya pelecehan atau pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati. Kenapa? Terus Ferdi Sambo ingin menunjukkan kepada dunia, ingin meyakinkan majelis hakim bahwa terjadinya peristiwa yang mengakibatkan mendiang Brigadir Yosua kehilangan nyawa semata-mata dikarenakan Eliezer salah tafsir. Perkiraan saya, perkataan yang digunakan oleh Ferdi Sambo adalah tembak. Sidang vonis. Hakim yakini Ferdi Sambo tembak Yosua pakai sarung tangan hitam. Hakim Bayu Iman Santoso membacakan sejumlah materi
materi dari rangkaian pembacaan vonis Verdi Sambo. Dalam bagian pertimbangan, Hakim Wahyu mengatakan majelis hakim meyakini bahwa Verdi Sambo menembak Yosua Huta Barat. Hakim juga meyakini Verdi Sambo menggunakan sarung tangan saat kejadian pada tanggal 8 Juli lalu. Majelis hakim meyakini terdakwa menembak almarhum Yosua Huta Barat dengan sarung tangan, ujar Hakim Wahyu Imam Santoso pada sidang vonis tanggal 13 Februari. Sementara itu, keyakinan dari hakim ini berdasarkan dari sejumlah keterangan saksi, salah satunya adalah Richard Eliezer. Majelis hakim sebut unsur kesengajaan Verdi Sambo telah terpenuhi. Majelis hakim menyebut EKSK di Propam Polri Verdi Sambo telah terbukti sengaja melakukan pembunuhan. Hal itu yang pada akhirnya membuatnya menembak mati Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam sidang vonis Sambo dan Putri Chandrawati pada Senin 13 Februari. Sidang tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi, ujar Wahyu. Ada beberapa pertimbangan yang membuat majelis hakim menilai Verdi Sambo sengaja membunuh Brigadir J. Pertama, kata dia, Sambo terbukti menembak Brigadir J. Majelis hakim memperoleh keyakinan yang cukup terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Yosua Huta Barat dengan sengaja dengan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan terdakwa dengan sarung tangan warna hitam, kata dia. Selain itu, Wahyu mengatakan yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah Verdi Sambo beberapa kali disebut meminta ajudannya untuk mengeksekusi Brigadir J pasca mendengar kesaksian Putri Chandrawati. Misalnya saja, kata dia, Verdi Sambo memerintahkan Ricky Rizal sebelum akhirnya perintah tersebut diberikan kepada Richard Eliezer. Wahyu juga mengatakan Verdi Sambo terbukti sehat secara akal dan sedang tidak mengalami gangguan jiwa, sehingga dia menyebut Verdi Sambo telah memenuhi unsur kesengajaan. Selama persidangan, terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga majelis hakim menyimpulkan terdakwa tidak sedang mengalami gangguan jiwa, ujar dia. Kasus pembunuhan berencana Brigadir J terjadi pada tanggal 8 Juli lalu. Pembunuhan Brigadir J tersebut dilakukan oleh EKSK di Propam Polri Verdi Sambo bersama sejumlah anak buah dan ajudannya. Dalam perkara tersebut terdapat 5 orang terdakwa yang kini sudah disidangkan. Adapun kelima terdakwa tersebut adalah Verdi Sambo, Putri Chandrawati selaku istri Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf selaku asisten rumah tangga Sambo Putri, Ricky Rizal dan Richard Eliezer Pujang Lumiu selaku bawaan dan ajudan Sambo di kepolisian. Pembunuhan Brigadir J bermula dari pengakuan Putri Chandrawati yang mengalami percobaan rudu paksa dari Yosua Huta Barat. Pasca mendengar laporan tersebut, Verdi Sambo yang naik pitam pun mengajak perabawahannya dan ajudannya untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Peristiwa pembunuhan terjadi di rumah dinas Sambo yang terletak di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta. Richard Eliezer merupakan eksekutor yang menembak Yosua hingga tewas.